Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana. Dengan saya, Ibu Rita Eka Adelia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan materi tentang perjalanan dinas pimpinan. Oke, di sini saya akan menyampaikan apa sih perjalanan dinas itu. Perjalanan dinas adalah perjalanan dilakukan oleh pimpinan yang untuk kegiatan formal, untuk kepentingan tugas kedinasan dalam kegiatan domestik maupun internasional. Kemudian, tujuan utama dari perjalanan dinas adalah untuk memperluas jaringan, menghadiri rapat, koordinasi antar perusahaan, kemudian juga kunjungan kerja, serta mewakili organisasi dalam kegiatan di perusahaan. Kemudian, ada juga manfaatnya, yaitu untuk kesempatan negosiasi, kolaborasi, dan penguatan reputasi dan pengambilan keputusan tingkat tinggi dalam perusahaan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan jenis-jenis dari perjalanan dinas. Yang pertama, ada perjalanan dinas berdasarkan wilayahnya, yaitu perjalanan dinas dalam negeri. Contohnya antar kota, antar provinsi, dan juga ada perjalanan dinas luar negeri, yaitu antar negara. Misalnya antara Indonesia dengan Singapura, antara Indonesia dengan Malaysia. Oke, selanjutnya berdasarkan tujuannya, yaitu rapat kerja, seminar, kemudian kunjungan kerja, pelantikan, serta kerjasama bisnis dan acara seremonial. Dan ketiga yaitu jenis perjalanan dinas berdasarkan durasi dan intensitasnya, yaitu kunjungan singkat 1 hari sampai misi itu berakhir atau bisa beberapa hari serta beberapa minggu dilakukan. Oke, apa aja sih dokumen yang harus disiapkan ketika perjalanan dinas? Yaitu ada nih persiapan dokumen pentingnya. Yang pertama, adanya surat tugas atau surat perintah. Nah, surat tugas ini adalah dokumen resmi yang menjelaskan tujuan, waktu, dan otorisasi perjalanan sebagai dasar pertanggungjawabannya. Kemudian ada paspor dan visa, yaitu untuk identitas pribadi seorang pegawai yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas. Kemudian ada lagi dokumen pendukungnya dalam perjalanan dinas, yaitu tiket, reservasi hotel, surat undangannya, asuransi perjalanan, dan alamat kontak darurat ketika di tempat tujuan. Kemudian dalam perjalanan dinas ada penjadwalan dan koordinasi, yaitu kita menyusun jadwal rincinya dari mulai waktu keberangkatan, agenda prosesi, istirahat, dan kembali lagi ke tempat asal atau waktu pulangnya. Kemudian ada juga koordinasi dengan sekretaris, tim logistik, dan pihak eksternal untuk konfirmasi waktu dan tempat kegiatannya. Contoh operasinya apa sih? Seperti rapat penting di luar kota, dilanjutkan kunjungan-kunjungan ke industri-industri pendukung lainnya. Kemudian dalam perjalanan bisnis ini atau pimpinan ada juga dinamakan akomodasi dan transportasi. Apa sih akomodasi dan transportasi itu? Pertama, pemesanan hotel harus strategis, yaitu pilihlah hotel yang dekat dengan tempat kegiatan untuk mengurangi waktu perjalanan dan resiko keterlambatan. Kemudian yang kedua, ada transportasi yang efisien. Gunakan moda transportasi sesuai efisiensinya. Misalnya, kalau kita darurat, kita bisa menggunakan pesawat. Dan kalau misalnya waktunya masih untuk fleksibel, kita bisa menggunakan kendaraan seperti mobil. Kemudian ada juga transportasi lokal dan keamanan, yaitu atur transportasi yang aman dan handal, termasuk sopir dan yang berlisensi dan rute alternatif jika diperlukan. Kemudian ada pengelolaan anggaran perjalanan dinas. Rencanakan anggaran terperinci seperti anggaran tiket, akomodasi, konsumsi, transportasi lokal, dan komunikasi, serta cadangan untuk biaya tak terduga. Dan semua itu harus transparansi dan tercatat semuanya pengeluaran dan dilampirkan bukti-buktinya. Kemudian ada regulasi perusahaan, patuhilah semua kebijakan atau limit dari reimburse dari perusahaan. Contohnya membuat laporan biaya perjalanan, seminar internasional dengan lampirkan bukti-bukti pembayarannya. Kemudian, peran sekretaris dalam mendukung perjalanan pimpinan yaitu
membuat administrasi ke dokumentasi, koordinasi logistik, dan komunikasi kontingensi. Jadi semua akan diurus oleh sekretaris. Dan terakhir adalah pelaporan dan evaluasi setelah perjalanan dinas. Setelah kembali, harus wajib menyampaikan laporan formal yang mencakup semua kegiatan yang dilakukan dan keputusan-keputusan tindak lanjutnya, serta evaluasi biaya dan nilai strategisnya. Pertama, kita harus dalam format laporan itu harus ringkas, eksekutif, detail agendanya. Kemudian juga evaluasi efektivitasnya. Apakah tujuan tercapai atau tidak untuk perusahaan. Dan harus ada dokumentasi seperti foto-foto, kontak baru, atau bukti-bukti yang lainnya. Kesimpulannya, kunci sukses perjalanan dinas pimpinan adalah persiapannya harus matang, harus terorganisir, dan ada dukungan dari sekretaris yang proaktif, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan memastikan perjalanan efektif dan akuntabel. Perjalanan yang sukses memperkuat jaringan dan posisi organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke, terima kasih. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini.